Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi. NIM 1930 20 20 40 17. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya ini dalam keadaan sehat tanpa kurangan satu apapun. Di sini saya akan memberikan suatu materi keterkaitan tentang jenis-jenis paragraf ya. Kemarin kita telah membahas tentang hakikat paragraf, di mana saya telah menjelaskan pengertian dari paragraf, paragraf, lalu paragraf yang baik seperti apa. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Sebelum itu, misalnya di penjelasan saya ini nanti ada kesalahan, mohon dikoreksi karena di sini saya juga masih belajar. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ya, artinya paragraf tidak hanya memiliki satu jenis saja. Kali ini kita akan membahas beberapa jenis paragraf ya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Apa sih yang maksud dengan paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Artinya paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang memiliki ide pokoknya berada di awal kalimat paragraf, seperti itu. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini paragraf ide pokoknya berada di akhir paragraf ya. Berbeda dengan deduktif tadi. Deduktif tadi ide pokoknya berada di awal paragraf, gagasan utamanya berada di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif itu gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Seperti itu ya. Serta ciri-cirinya diantaranya adalah diawali dengan penyebutan peristiwa, lalu kesimpulan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Itu merupakan dari jenis paragraf induktif. Lalu ada paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran. Nah, paragraf di awal ini berada di awal dan di akhir paragraf ya. Seperti namanya, yaitu paragraf deduktif dan induktif, artinya berada di awal dan akhir paragraf. Adanya dua kalimat topik hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk menegaskan informasi. Jadi seperti itu pengertian dari paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran ya. Lalu ada paragraf ineratif. Apa yang dimaksud dengan paragraf ineratif? Paragraf ini merupakan gagasan utamanya berada di tengah paragraf ya. Deduktif tadi berada gagasan utamanya berada di awal paragraf, induktif gagasan utamanya berada di akhir paragraf, sedangkan induktif itu berada di tengah-tengah ya, di tengah paragraf, seperti itu. Lalu ada paragraf menyebar. Nah, paragraf menyebar ini tidak memiliki paragraf utama. Paragraf utamanya menyebar pada seluruh paragraf ya, atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Artinya paragraf penyebar ini tidak memiliki gagasan utama, di mana paragraf utamanya ini menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas, seperti itu ya. Lalu di sini berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya ada beberapa gaya ekspresi atau pengungkapan paragraf ya. Pertama ada narasi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada eksposisi, yang keempat ada persuasi, dan yang kelima ada argumentasi. Lalu ada berdasarkan urutannya paragraf ini dibagi menjadi 3, apa saja, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Seperti itu teman-teman ya.
Mungkin sekian penjelasan materi jenis-jenis paragraf dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika tidak bisa memahami, silakan jadi referensi lain ya teman-temannya, karena masih banyak materi yang bisa Anda dapatkan selain di bisa jurnal, bisa di Google dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.